Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Sering kita mendengar urusan dunia ini orang mengatakan apa? Oh, bapak itu usahanya bangkrut. Kita langsung mengerti apa itu kata bangkrut. Mungkin dia punya usaha, ditipu, naudzubillah min dzalik, sehingga habis semua modalnya dan dia tidak bisa berusaha lagi. Itu namanya bangkrut. Tetapi bangkrut ini ternyata terjadi besok di akhirat. Seperti apa kondisinya? Dan seperti apa orang yang sangat rugi, orang yang bangkrut di akhirat tersebut? Dalam riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Atadruna manil muflis. Qalu al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata ila akhir hadis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang sudah tidak memiliki uang 1 dirham pun dan tidak punya 1 benda pun. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, puasanya, zakatnya dan sebagainya. Tetapi waktu di dunia ternyata dia juga pernah mencaci, memaki orang, menuduh zina orang, memakan hartanya orang, membunuh orang, dan memukul fulan naudzubillah min dzalik. Dan saat di dunia, dia belum minta maaf mendapatkan ridho dari orang yang dizolimi tersebut. Lalu, apa yang terjadi saat dihisab? Maka orang yang dizolimi tersebut, yang dicaci, yang dimaki, dibunuh, diambil hartanya, maka menuntut kepada Allah keadilan. Bagaimana cara keadilannya Allah? Maka pahala orang yang menzolimi tersebut, yang belum minta maaf, belum dapat ridho, diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dizolimi. Dan hal itu terus-menerus terjadi karena banyaknya orang yang dizolimi. Sampai pahala orang yang menzolimi tersebut habis. Tetapi masih ada orang yang menuntutnya. Dan orang tersebut minta juga keadilan. Karena pahalanya orang tersebut sudah habis. Maka apa yang terjadi keadilannya Allah Subhanahu wa taala? Maka dosa orang yang dizolimi tersebut dikasih kepada orang yang menzoliminya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga ulama mengatakan hati-hati. Ada orang yang belum pernah berzina di dunia, tapi besok dibangkitkan membawa dosa zina. Kenapa? Karena waktu di dunia dia memfitnah, mencaci, mengambil hartanya, membayar haknya orang-orang yang berzina tersebut, sehingga dia tidak belum minta maaf, belum minta ridhonya, maka bisa saja dosa pezina tersebut diberikan kepada orang yang menzolimi tersebut. Nah, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Kita ini mungkin mulai dari kita balik sampai sekarang ini, kita sudah berhubungan dengan orang yang begitu banyak. Mungkin saja kita pernah menzolimi orang tersebut. Tetapi perbuatan buruk kita tersebut kita belum minta maaf. Kalau orang tersebut masih hidup, maka datang minta maaf. Tapi masalahnya kalau orang tersebut sudah tidak tahu di mana berada, mungkin sudah meninggal, mungkin pindah kemana kita nggak tahu, apa yang harus kita lakukan? Alhamdulillah, ada satu syariat di kitab An-Nujumu Az-Zahirah. Di sini ada satu amalan berupa sholat, yaitu kalau sholat ini kita lakukan, maka kita besok yang belum sempat minta maaf kepada orang-orang kita zolimi, maka orang tersebut menjadi ridho kepada kita sehingga kita tidak dituntut oleh orang-orang yang kita zolimi tersebut. Nah, di sini sebutkan, coba lihat, ya, qala al-Qaswiniyu man shola yawma jumu'ati fi ramadhana aulalatil aidin arba'a raka'atin bitaslimatin wahidatin. Disebutkan siapa saja orang yang sholat hari Jumat khusus bulan Ramadan atau malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan 4 rakaat 1 salam. Niatnya adalah sholat hajat 4 rakaat 1 salam. Yang dibaca rakaat pertama yaitu setelah takbiratul ihram kita membaca iftitah, terus membaca suratul Fatihah. Ditambah surat Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua kita membaca suratul Fatihah, lalu ditambah Al-Ikhlas 10 kali, ditambah surat Al-Kafirun 3 kali. Rakaat ketiga dan keempat sama bacaannya, yaitu suratul Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali, dan ditambah ayat kursi 3 kali. Setelah selesai salam kita berdoa. Apa doanya? Allahumma balik hadis sholata ila diwanil khasmi.
Ya Allah, sampaikan pahala sholat saya ini kepada catatan amal-amal soleh orang-orang yang pernah dulu aku zolimi. Maksudnya belum kita minta maaf. Nah, kalau itu kita lakukan, maka di ujung ini disebutkan fa innallaha yurdin khosmahu yaumal qiyamah. Subhanallah. Maka kalau itu kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat ridho dari orang-orang yang dulu pernah kita zolimi dan belum kita minta maaf. Sehingga kita terhindar daripada orang tersebut minta keadilan Allah untuk menuntut kita. Sehingga apa yang terjadi kalau kita dituntut, otomatis pahala kita akan diberikan kepada orang yang kita zolimi. Kalau sudah habis pahala kita, maka dosa orang yang dizolimi tersebut akan diberikan kepada kita. Itu adalah bangkrut. Maka dari itu hindari kebangkrutan di akhirat dengan salah satunya yang terpenting orang-orang yang kita zolimi kalau masih hidup, ingat segera minta maaf. Kalau sudah tidak ketemu lagi, lakukan amal soleh. Lakukan amal soleh. Ini adalah bulan Ramadan di mana khusus dikerjakan yaitu pada hari Jumat bulan Ramadan. Karena ini adalah sholat hajat niatnya, maka dilakukan yaitu apa? Ba'dal Isra, yaitu waktu duha sampai sebelum zuhur. Lalu kerjakan setelah zuhur sampai waktu asar. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan amalan yang sangat penting ini agar sehingga kita terbebas daripada dituntut atau bangkrut saat di akhirat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.